Salam guru penggerak. Saya CGP Regen Yosip, asal sekolah dari SMA Advent Tompaso, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, akan mendemonstrasikan praktek coaching model Tirta, di mana saya nantinya akan berperan sebagai coach, dan rekan guru saya, Ibu Maya Lontaan, sarjana pendidikan, akan berperan sebagai coach. Mari kita saksikan. Saya akan membacakan kasus yang nantinya kami akan demonstrasikan. Contoh kasusnya seperti ini. Rekan Anda bercerita dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ini contoh kasus yang nantinya saya dan rekan guru saya akan demonstrasikan. Sekali lagi, saya Regen Yosip berperan sebagai coach, dan teman saya, rekan saya, Ibu Maya Lontaan, sarjana pendidikan, akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Regen. Selamat siang. Bagaimana? Pak Regen, apa ada waktu untuk bercerita dengan saya? Oh, boleh. Sudah tidak ada jam mengajar lagi? Iya, sudah tidak ada jam mengajar. Bagaimana kalau di dalam? Oke, ya boleh. Ada. Begini Pak, sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak Regen mau meluangkan waktu untuk bercerita dengan saya. Karena saya pikir Bapak Regen orang yang tepat untuk boleh mendengarkan masalah yang sedang saya hadapi, sekaligus memberikan solusi buat saya. Oh gitu ya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu Maya harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mau mendengarkan tanggapan dan solusi dari Bapak Regen. Terus ada lagi? Terus terang Pak, sampai saat ini saya masih bingung apa yang terjadi dengan diri saya berkaitan dengan tugas saya sebagai guru di sekolah ini. Oh, boleh Ibu Maya ceritakan apa yang terjadi? Terus terang Pak, sampai saat ini saya kurang nyaman karena habis ditegur oleh kepala sekolah, sehingga saya hari ini dalam bekerja kurang semangat. Jadi tujuan Ibu Maya bercerita masalah kepada saya supaya Ibu Maya tidak merasa murung-murung lagi, semangat lagi, dan lebih bergairah lagi dalam mengajar ya. Tidak lagi muka murung-murung ya, begitu ya? Iya. Oh, gitu. Kenapa Ibu Maya merasa tidak nyaman dan kurang bersemangat? Begini Pak Regen, tadi pagi setelah apel, sebelum masuk kelas, saya dipanggil oleh kepala sekolah dan mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh, kenapa kepala sekolah menegur Ibu Maya? Begini Pak Regen, kepala sekolah mendapatkan informasi dari pengawas yang minggu lalu pengawas datang untuk melakukan supervisi kepada saya.
Dan katanya saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya menggunakan sumber belajar yang lain seperti proyektor, laptop, dan saya sudah mengembangkan RPP itu, dan saya juga sering menggunakan PowerPoint. Sekali-kali saya juga membuka internet, YouTube untuk menambah pemahaman dari para murid. Oh gitu ya. Apa ada lagi yang menyebabkan kepala sekolah menegur ibu ayah? Tapi saya ditegur oleh kepala sekolah yang katanya pengawas merasa tersinggung oleh karena yang saya katakan saya mengambil sumber belajar yang lain dan itu sudah mengacu pada RPP yang ada. Boleh sampaikan kepada saya kenapa Ibu Maya waktu mengajar tidak menggunakan buku teks? Begini Pak, kan saya mengajar menggunakan RPP. Nah, RPP itu sudah disetujui oleh kepala sekolah. Dan ditambah lagi, RPP itu dihasilkan dari MGMP Pelajaran Sejarah se-Kabupaten Minahasa. Nah, dan di dalam RPP ini ada sumber lain yang bisa digunakan selain buku teks. Dan tentunya saya sudah kembangkan menjadi suatu bahan ajar yang baik. Jadi, apa yang menjadi kekuatan Ibu Maya? Dan bolehkah ceritakan bagaimana waktu Ibu Maya mengajar tidak menggunakan buku teks? Nah, begini Pak. Berdasarkan KD yang ada dan yang sudah dijabarkan dalam beberapa indikator pada materi pembelajaran saya yang saya kembangkan menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan. Nah, selain itu tentunya juga harus mengetahui dulu kesiapan dan kebutuhan belajar dari murid-murid yang lain. Nah, dan saya juga berkreasi membuat konten di dalam bentuk PPT. Ada juga video dari YouTube. Dan dalam proses pembelajaran saya selalu mendampingi mereka. Nah, mengarahkan mereka jalannya diskusi dan inti dari tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Nah, ini juga dibuktikan dengan evaluasi yang saya buat. Produk yang dihasilkan oleh murid juga bervariasi. Nah, sesuai juga dengan kurikulum yang saat ini diberikan kebebasan untuk guru itu berkreasi. Nah, dan berinovasi baik di dalam rencana pembelajarannya sampai dengan proses pembelajaran dan dengan evaluasi. Waktu Ibu Maya membuat evaluasi, jadi bagaimana hasilnya dari pemahaman anak-anak? Nah, waktu saya membuat evaluasi, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Produk-produk yang dihasilkan oleh para murid itu luar biasa. Ada yang dalam bentuk rekaman, ada yang dalam bentuk flyer, karangan, dan lain-lain. Nah, selain itu juga murid-murid itu senang oleh karena saya memberikan kebebasan kepada mereka. Dan mereka mencari itu di dalam berbagai sumber-sumber belajar yang lain yang bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang sedang kita bahas. Jadi apa rencana Ibu Maya untuk mengatasi masalah ini? Nah, rencana saya Pak, pertama-tama saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan juga mencari referensi lain dan meyakinkan kepala sekolah untuk boleh menggunakan sumber belajar yang lain dalam kita belajar. Dan tentunya juga saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Oh, jadi Ibu Maya berencana menemui kepala sekolah dan menyiapkan data-data yang jadi pendukung Ibu Maya ternyata boleh menggunakan sumber belajar lain untuk mengajar, dan juga rencana akan menemui wakil kurikulum. Iya, rencananya seperti itu. Kemudian apa ukuran keberhasilan
rencana Ibu Maya dengan permasalahan yang dihadapi? Nah, yang saya inginkan adalah dalam pembelajaran itu kita boleh menggunakan sumber belajar yang lain. Oleh karena di dalam RPP saya itu sudah sesuai dengan hasil diskusi MGMP se-Kabupaten Minahasa, dan hasil itu sudah disetujui oleh kepala sekolah, dan di dalamnya juga sudah dijelaskan yang mana boleh menggunakan sumber belajar yang lain, tentunya yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang saya ajarkan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa yang Ibu Maya akan lakukan? Begini, karena pengawas pada waktu lalu merasa tersinggung dengan kalimat saya, dan saya rencananya ingin menemui Bapak Pengawas untuk berbicara. Mungkin juga harus menggunakan bahasa yang tepat, dan lebih baik saya tentunya harus meminta maaf kepada Bapak Pengawas, dan tentunya juga saya akan menyampaikan bahwa RPP yang saya buat itu bisa menggunakan sumber belajar yang lain yang tentunya relevan dalam pembelajaran, karena setelah melakukan evaluasi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Bagus itu, Bu. Jadi selain Ibu menemui kepala sekolah, Ibu juga akan menemui pengawas untuk memberikan penjelasan tentang solusi yang Ibu inginkan, ya. Terus apa ada rencana yang lain lagi? Saya pikir itu saja rencana saya, Pak. Yang penting RPP saya boleh digunakan dan pengawas sekiranya dapat menerimanya. Dan setelah saya jelaskan isi RPP-nya, dan di dalam pembelajaran juga itu boleh menggunakan sumber belajar lain yang relevan. Nah, yang nantinya juga saya rencananya akan kembangkan menjadi bahan ajar yang baik dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tentunya menyenangkan bagi para siswa. Oh, jadi sekarang Ibu Maya sudah punya kekuatan dan sudah berani untuk menemui pengawas supaya Ibu Maya merasa nyaman lagi, sudah merasa nyaman. Iya. Jadi sekarang selanjutnya prioritas yang Ibu Maya akan buat seperti apa? Nah, tentunya untuk ke depan ini, Pak, saya akan menemui kurikulum tentang apa yang akan saya buat untuk mempertegas apa yang saya buat ini, agar boleh digunakan setelah menemui kurikulum, nanti akan menemui kepala sekolah, dan juga untuk mempertegas apa yang saya buat. Nah, setelah kepala sekolah memahami, sudah satu pemikiran dengan saya, kami akan bersama-sama mengunjungi pengawas supaya sama-sama dengan pengawas memiliki satu pemikiran yang sama. Bagus itu, Bu. Jadi rencana yang Ibu akan buat adalah mau minta bantuan sama wakil dan kepala sekolah untuk menemui pengawas, ya, untuk menemui pengawas sehingga keinginan Ibu Maya bisa terpenuhi, yaitu mengajar boleh menggunakan sumber belajar yang lain. Jadi itu keinginan Ibu, ya, supaya Ibu Maya akan merasa lega, senang, tidak murung-murung lagi, dan lebih bersemangat lagi dalam mengajar. Benar sekali, Pak. Agar supaya kita juga semua tentunya merasa nyaman, baik saya secara pribadi, kepala sekolah, bahkan pun pengawas. Kira-kira ada nggak kendala saat Ibu Maya menemui mereka? Mungkin, Pak, kendalanya takutnya nanti Pak Pengawas masih tetap berprinsip bahwa kalau mengajar kita harus menggunakan buku teks. Itu kendalanya. Mungkin. Dan bagaimana solusinya? Solusinya tentunya saya akan menyiapkan referensi-referensi pendukung lain
termasuk dengan teori-teori dan juga kesaksian dari para pemerhati pendidikan juga. Nah, bahwa kita sebagai guru itu boleh menggunakan sumber belajar lain, tentunya yang relevan, dan juga hasil dari rekapan penelitian dari tiap-tiap KD dan produk-produk yang dihasilkan oleh murid. Sebagai gambaran, murid-murid itu sudah memahami akan materi dan aplikasinya. Oh gitu ya. Ibu Maya akan menyiapkan referensi-referensi lain atau ada teori-teori yang mendukung ternyata boleh menggunakan sumber belajar lain dalam mengajar. Dan juga tadi saya dengar Ibu Maya akan memperlihatkan hasil rekapan ya, penilaian dari setiap KD yang menggambarkan bahwa murid-murid sudah paham akan materi yang Ibu sudah ajarkan. Bagus sekali itu, Bu. Iya, benar Pak. Nah, ini menjadi kekuatan bagi saya. Karena di kurikulum 13 itu juga kan guru diberikan kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, tentunya yang relevan dan yang penting sesuai dengan KD dan juga materinya. Jadi sekarang apa komitmen Ibu Maya tentang rencana ini? Nah, komitmen saya pastinya saya akan tetap menjalankan pengajaran saya menggunakan sumber-sumber lain yang sudah saya desain, menggunakan media dan juga alat pembelajaran yang menarik tentunya dan juga menyenangkan. Nah, selain itu saya juga akan berbicara dengan baik kepada pengawas supaya pengawas tidak akan merasa tersinggung lagi, dan itu menjadi komitmen saya ke depan. Siapa yang akan membantu Ibu Maya dalam fokus melaksanakan komitmen ini? Nah, karena pengawas sempat ngomong kepada kepala sekolah, tentunya saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk mengingatkan kepada saya kalau nantinya saya berdiskusi dengan pengawas harus baik-baik agar supaya pengawas tidak akan tersinggung. Dan kalau juga saya menjelaskan tentang referensi atau data-data valid tentang pengajaran ini, nantinya saya akan diterima. Kemudian kapan Ibu Maya berencana untuk menemui pengawas? Pastinya akan diatur waktunya yang tepat, karena kita tahu bersama pengawas kan memiliki waktu yang sangat sibuk ya, dan juga menyesuaikan dengan jadwal mengajar saya tentunya dan juga jadwal dari kepala sekolah. Dan siapa yang akan membantu Ibu Maya untuk menemui pengawas supaya Ibu Maya merasa nyaman dan lega? Tentunya Pak Regen, saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu saya agar supaya sama-sama merasa nyaman. Nah, pengawas juga nantinya tidak akan tersinggung lagi, atau juga nanti kepala sekolah bisa membantu saya di dalam menyelesaikan akan masalah yang saya hadapi saat ini. Bagus sekali ya rencana dari Ibu Maya ya. By the way, ini kita sudah cukup lama ya berbincang-bincang, dan saya tahu Ibu Maya sudah punya komitmen, punya kekuatan, dan untuk memastikannya apa yang Ibu Maya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini tentang ya rencananya. Nah, setelah Pak Regen membantu membuka pemikiran saya dengan mencari data-data untuk menguatkan saya dalam mengajar itu boleh menggunakan sumber belajar yang lain tentunya yang relevan. Nantinya saya akan berkonsultasi dengan wakil kurikulum dan juga kepala sekolah untuk lebih menguatkan pengajaran saya dan juga menjalin kembali hubungan yang baik dengan Bapak Pengawas. Jadi sudah jelas ya, sudah sangat jelas
apa yang Ibu Maya akan buat ya ke depannya ya. Dan saya lihat sudah ada solusi yang didapatkan dari pembicaraan kita hari ini ya. Dan saya lihat wajah Ibu Maya sekarang sudah senyum, sudah rasa nyaman kelihatannya, sudah lega ya, sudah lebih bersemangat lagi ya kelihatannya. Iya Pak. Nah, terima kasih Pak Regen sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, masalah saya, sehingga saya sekarang merasa nyaman, senang pastinya, dan tidak murung lagi. Nah, tentunya ke depan saya akan lebih bersemangat lagi di dalam mengajar, agar dalam melayani murid-murid itu saya tidak terbebani lagi oleh karena masalah yang saya hadapi ini. Dan saya berharap Bapak Regen nanti ke depannya akan selalu bersedia untuk berbincang dengan saya lagi apabila ada masalah dan lain-lain. Nah, terima kasih Pak Regen untuk waktunya. Sama-sama Bu ya. Terima kasih banyak, ini semua demi murid-murid yang kita layani, kemajuan sehingga mereka boleh berhasil ya. Sukses ya selalu Bu. Iya Pak.